Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Perkenalkan saya Husnul Khotimah dengan NIM A1J221026 dari Program Studi Sastra Indonesia Universitas Jambi. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas satu topik, yaitu hate speech di sosial media. Seperti yang kita ketahui bersama, pada masa sekarang ini sosial media sangat penting keberadaannya ya teman-teman. Dari sosial media kita bisa langsung tahu berita atau kabar apa saja yang sedang terjadi. Kemudian di sosial media juga kita bisa loh mendapatkan uang, ya kan? Misalnya dengan berjualan di sosial media, seperti berjualan di TikTok, berjualan di Instagram, terus jualan di Twitter juga ada banyak sekali ya. Namun dari semua manfaat sosial media itu, tentu saja sosial media juga punya dampak negatifnya ya teman-teman. Balik lagi ke topik, yaitu tentang hate speech di sosial media. Apa sih hate speech itu? Hate speech atau ujaran kebencian adalah suatu ujaran yang digunakan untuk menyerang seseorang atau suatu kelompok tertentu, misalnya dari ras, agama, gender, atau orientasi seksual. Jadi ujaran kebencian itu atau hate speech mengujarkan sesuatu untuk menyerang, gitu ya teman-teman. Saya bisa ambil contoh di sini. Saya ambil contoh dari komunitas penggemar K-pop. Menjadi penggemar K-pop memang sangat menyenangkan ya, tapi di balik itu semuanya tentu ada hal negatifnya. Misalnya di komunitas fans K-pop kita mengenal yang namanya fan war. Fan war yaitu keributan yang terjadi antara fans K-pop dengan fans K-pop yang lain. Jadi saling menyerang, saling mengujarkan kebencian, saling merendahkan, bahkan mohon maaf, ada juga yang mengancam untuk mengakhiri hidup. Wah, sangat berbahaya sekali ya teman-teman. Hanya karena menjadi fans K-pop menjadi sejahat itu. Kemudian juga kita bisa temui hate speech di dunia politik, seperti yang terjadi baru-baru ini. Antar supporter itu saling merendahkan dan menghina. Bahkan ada juga supporter yang menghina paslonnya langsung melalui sosial media, melalui ketikan yang sangat jahat sekali. Wah, ini nggak bisa dianggap sepele ya teman-teman, karena dari hate speech bisa mengancam gitu, bisa berpengaruh kepada mental seseorang. Dan ya begitu, mungkin kita bisa aja menjadi korban dari hate speech. Kalau kita mengupload sesuatu, misalnya memposting suatu opini, dan orang mungkin nggak semuanya setuju dengan opini kita, dan mungkin mereka bisa aja menyerang kita dan mengujarkan kebencian atau hate speech. Jadi sebelum beropini yang macam-macam, sebelum diupload, kita harus pikir-pikir lagi, ini kira-kira menimbulkan keributan nggak nantinya gitu. Kemudian juga hate speech ini sangat berdampak untuk seseorang korbannya, berdampak untuk seorang korban. Yang pertama itu dia akan merasa frustrasi ya pasti dengan membaca hate yang diujarkan ke dia. Kemudian merasa malu, begini, kalau bahasanya sekarang itu di roasting netizen.
digoreng netizen atau dirujak netizen. Buka HP tiba-tiba rame, apa nih? Kok notifnya membludak, sekalinya dibuka, wah ternyata digoreng netizen nih. Mereka pada marah-marah, ya ampun. Wow. Jadi dengan begitu kita viral, jadi kita malu dong dengan ujaran-ujaran yang diujarkan oleh netizen tadi. Dampak selanjutnya, kita bisa stres dengan membaca hate speech itu. Mungkin saja kita akan stres, terus kita kepikiran, dan akhirnya menjadi stres. Kemudian menjadi tidak percaya diri, terus juga akan merasa tersakiti. Kemudian kita akan marah, lalu juga merasa sedih, tertekan, dan merasa sakit hati, udah pasti. Kemudian bisa mengalami kecemasan, gangguan kecemasan atau anxiety kalau kita terus-terusan membaca hate comment tersebut. Yang lebih parahnya lagi, bisa menimbulkan depresi. Wah, ini udah parah banget. Kemudian juga bisa mengakhiri hidupnya karena hate speech tersebut. Misalnya yang sudah saya bahas sebelumnya, saya sebutkan tadi, yaitu mengancam sampai menyuruh untuk mengakhiri hidupnya. Jika seseorang sangat terpengaruh, mungkin hal itu bisa saja dilakukan. Jadi jangan sampai hate speech bisa mengakibatkan seperti itu. Kemudian gimana sih cara mengatasi hate speech ini? Kalau misalnya kita udah jadi korbannya, tapi jangan sampai. Kita harus berhati-hati juga. Cara mengatasinya yang pertama yaitu dengan sopan santun. Ya tadi saya udah bilang juga, kalau kita sebelum memposting sesuatu itu jempolnya dijaga, jangan asal gitu yang menimbulkan orang-orang tuh marah sama ketikan kita. Jadi pokoknya apapun sebelum diposting tuh harus dipikirin lagi, ini udah bener nggak, udah baik belum kalimatnya, nanti orang-orang bakalan marah nggak ya. Pokoknya bahasanya juga harus sopan biar nggak ada salah paham, terus juga menimbulkan kemarahan netizen. Yang kedua, kalau kita udah menerima hate speech, kita bisa respon dengan bercanda gitu. Kita jadinya nggak nunjukkan kalau kita itu lemah, jadi ya udah balas aja pakai bercandaan gitu. Kemudian jangan baca hate speech-nya, jangan baca, nanti kitanya bakalan sedih, terus kitanya bakalan sakit hati juga. Jadi ya udahlah, biarin aja gitu, mute aja, jangan baca atau hapus aja, pokoknya nggak usah dibuka-buka. Kemudian selanjutnya tuh kita batasin komennya. Mungkin akun kita bisa, atau posannya tuh bisa dibatasin siapa aja yang bisa komen, nggak semua orang bisa mampir. Atau nggak, ya gembokan aja dulu akunnya, di lock, gembokan. Jadi nggak semua orang netizen tuh bisa mampir ke akun kita gitu, karena akunnya di lock ya. Terus selanjutnya tuh jangan bales pakai marah-marah juga. Kan ada tuh biasanya dihujat terus balas lagi menghujat, terus pokoknya sampai panjang tuh marah-marah terus. Jangan seperti itu ya, itu nanti urusannya bisa panjang. Jadi sebaiknya jangan bales hate speech pakai hate speech juga. Yang paling aman adalah ya udah biarin aja. Dan selanjutnya kita bisa blok akunnya. Jadi kita bisa blok akun-akun gak jelas itu. Jadi akunnya udah gak bisa lagi mampir ke kita. Kita juga jangan stok lagi akun-akun yang suka hate speech. Ya cari aman aja demi kewarasan ya. Selanjutnya adalah jangan selalu update sama hate speech. Pokoknya jangan ngikutin hate speech, karena hal tersebut akan menghilangkan jati diri kita. Jadi hate speech itu kita bisa kehilangan jati diri karena hate speech. Jadi nggak usah tiap hari baca hate speech ya, jangan. Oke.
Jadi begitu, hate speech itu banyak sekali dampak negatifnya, dan saya berharap kita semua bukan salah satu pelaku dari hate speech itu. Karena yang kita ketahui seperti yang telah saya sebutkan tadi, hate speech dampaknya luar biasa kepada seseorang. Di dalam agama kita pun diajarkan bahwa kita harus selalu melakukan hal-hal baik, kita harus selalu melakukan kebaikan, dan hate speech itu bukan sesuatu yang baik untuk dilakukan. Oh iya, saya ada satu quotes cukup terkenal mungkin ya, kalau teman-teman pernah dengar. Kira-kira kurang lebih bunyinya tuh gini: di dunia ini dipenuhi oleh orang-orang baik. Jika kamu tidak menemukannya, maka jadilah salah satunya. Jadi walaupun gimana pun kita harus tetap menjadi orang baik ya teman-teman. Walaupun mungkin orang-orang itu jahat ke kita, tapi ya sebisa mungkin kita harus tetap jadi orang baik. Begitu. Pokoknya jadi orang baik. Mungkin begitu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf jika ada salah kata atau kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.